Kembali lagi bersama saya, Elfrida Juliana Yuna, kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Hari ini saya akan membuatkan sebuah parodi dari mata kuliah, kajian dan seminar masalah-masalah sosial. Dalam hal ini saya mengambil salah satu judul dengan judul yaitu faktor internet terhadap informasi perkembangan ekonomi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana internet itu sendiri membawa dampak negatif ataupun positif bagi setiap individu. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Saya ada baca berita Berita apa terkait Gi? dengan perkembangan internet ini, tapi itu melandas pada perkembangan ekonomi. Saya coba lihat dulu filenya. Kira-kira Kamel, bagaimana pendapatnya kamu sebagai orang yang sudah berada di fase yang digital sekarang itu? Kira-kira selama ini kamu gunakan aplikasi internet gimana? Apakah kau menikmatinya sebagaimana atau ada hal-hal yang menghambat kamu kah? Kalau dari saya sih tergantung dari kita juga mesti cara pemakaian gitu. Kalau misalnya jeda dulu. tidak apa-apa kalau ini guys, suatu hal yang kamu kendala, maksudnya jeda. Kita harus tertawa, maksudnya cerita biasa kan, jangan membawakan. Kalau dari saya sih selama ini kalau saya pakai HP begitu, saya lebih senang untuk cari-cari informasi yang berguna atau kayak baca berita begitu, atau cari aplikasi-aplikasi yang membantu untuk kayak dalam perkuliahan atau untuk menambah pengetahuan begitu. Dan juga selain itu sih saya gunakan untuk menghibur diri apalagi kalau kita kan jenuh atau tahu kalau kita galau-galau gitu Kak, pastikan cari yang kayak sumber-sumber yang untuk contohnya ke TikTok gitu, kita apa gitu, Instagram apa semua. Ini Kak Max, saya ada baca berita terkait dengan pengaruh internet terhadap informasi ekonomi ini itu. Maksudnya dalam hal yang saya baca ini kan, bahwa perkembangan ekonomi, perkembangan dari internet atau perkembangan serta yang digital ini ternyata berdampak juga pada perkembangan ekonomi. Memang sih orang bilang itu membawa kestabilannya ke hal yang lebih maju. Tapi apa boleh buat, perkembangan yang sekarang itu bukan hanya lebih berkembang maju, tapi kendala yang mendasar itu adalah dasar dari kebutuhan ekonomi kita atau kebutuhan pokok. Memang sih sesuai dengan, kalau dibilang nih hal-hal yang seperti ini kan bukanlah suatu kebutuhan pokok, tapi ini adalah suatu keinginan yang harus terpenuhi. Tapi yang menjadi kendalanya kita adalah perkembangan ekonomi sekarang ini. Tapi ini sih ada bagusnya juga kehadiran aplikasi, kehadiran internet ini yang memudahkan, terlebih khusus kita nih, seperti yang Ibu Amel bilang tadi, itu membantu kita dalam menghibur diri. Tetapi manakala banyak sekali kita yang hidupnya itu terlalu menikmati sehingga kita serba serba instan gitu. Mau lihat ini kita copy paste saja. Jadi kan sumber pengetahuan yang kita miliki itu sangat terkendala kendala untuk berpikir lebih luas lagi. Tetapi enaknya itu yang enaknya sih kita bisa bergaul dan membangun relasi dengan orang walaupun jarak jauh. Tapi itu kan membuat salah satu ilmu pengetahuannya kita itu bagaimana kita berkomunikasi baik dengan orang. Kira-kira Amek, hal selama ini yang kau gunakan dalam menggunakan internet ini, apa sih dampak negatif yang kau dapat? Berbagi dan kita juga tuh. Kalau dari saya sih banyak sekali dampak negatif yang kita dapat. Contohnya gini, kalau misalnya terlalu lama pegang HP tuh, biasakan kita kalau pegang HP terus nanti segala pekerjaan tuh kita selalu tunda. Sebentar kayak kita scroll apa semua. Terus selagi itu tuh banyak sekali hal-hal kita mengkonsumsi barang-barang publik yang seharusnya tuh kita tidak boleh ambil. Contohnya yang sekarang tuh sudah dulu. Kalau dari saya selama ini selama saya kayak penggunaan internet begitu apalagi selama corona gitu, ini banyak sekali dampak negatif yang saya rasakan. Apalagi kalau gini Kak, tambah pegang HP terus selama setiap hari tuh, apalagi kalau tidak memikirkan di HP terus di HP, lama-lama kan kesehatan juga untuk diri sendiri tuh mulai ini susah tidur, apalagi jarang makan, terus pokoknya semua dampaknya sangat buruk sekali. Itu juga saya juga selama ini Kak, saya sih sudah menyadarinya, bahkan tapi masih menikmati gitu. Yang pertama,
Saya tidak pernah pegang buku. Jujur saya sebagai mahasiswa, saya tidak pernah pegang buku, tapi saya hanya berfokus pada internet. Memang sih sumbernya sih 11-12, tapi lebih kuatnya kalau kita baca buku karena jelas siapa pengarangnya. Kalau internet kan hanya sekilas gitu. Yang kedua, saya dengan HP juga ini membawa pengaruh mata. Kadang-kadang sama mata kalau kembali kepada buku itu saya mengajak saya untuk tidur. Tapi kalau untuk HP mengajak saya untuk lebih peka, mata harus hidup begitu. Asli. Yang kedua juga, yang ketiga dengan HP juga saya tidak terasa jamnya kayak kita bangun jam 8 pagi tiba-tiba lihat begini jam 10. Kalau kita tidak pegang HP dan baca buku, tapi apa boleh buat sebagai mahasiswa, bukan ya ini dari diri, mengintrospeksi diri itu kan perlu lihat dalam diri sendiri bahwa kehadiran ini sangat membuat saya sangat minim sekali ya, terlebih khusus pengetahuan. Tetapi tanpa disadari juga saya menikmatinya, tapi saya harus membawanya ke hal yang positif. Dalam hal apa? Banyak sih saya lihat orang mengaplikasikan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif dan itu berpengaruh pada diri, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya ke hal yang positif. Ketika kita mencari atau mendapatkan informasi baru, itu kan salah satu pengetahuan bagi kita. Bagaimana kita memberikan contoh atau respect dari hal itu kepada diri kita sendiri. Penyesuaian hal di situ juga kan bisa memberikan contoh, apakah ini pernah tidak terjadi pada saya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sudah semester 7 walaupun dalam situasi corona, tapi bagaimana saya hanya menikmatinya saja, menikmati dan membawa arus, karena kan hidupnya kita ini bukan seperti bagaimana yang kayak lurus saja, tapi kan dia bentuk siklus ataupun bentuk roda itu diperputar begitu. Jadinya kita hari ini kita copy paste, berarti besoknya kita akan pengetahuan tidak. Tapi alangkah baik ini kan salah satu saran juga. Sebagai anak sosial, saya juga kan anak sosial. Selain saya belajar di internet, tapi saya selalu mempraktikkannya. Mempraktikkan bagaimana ketika orang bilang bahwa internet itu selalu membawa hal yang berpositif bagi pribadi seseorang atau hubungan relasi seseorang di antara dan membangun relasi antara satu yang lain. Tapi secara pribadi saya kehadiran internet atau yang terkait dengan teknologi saya sungguh membuat saya terbangun. Dulunya saya paling beku atau paling kurang tahu tentang hal-hal yang bersifat di luar rumah atau berbaur yang bersifat baru. Tapi akan apa yang terjadi sekarang? Bicara bisa, selancar apapun, berdiri di depan umum bisa, karena kita sudah menonton. Ini tadi orang bilang otodidak, belajar sendiri. Otodidak itu kan salah satu motivasi kita, bagaimana kita bisa membuka diri itu. Itu saya juga senang dengan kehadiran internet, berbagai aplikasi-aplikasi baru yang terkait yang publik lah. Dalam hal ini juga kita jangan selalu beranggapan bahwa kehadiran internet ini selalu berdampak pada hal negatif. Kalau melihat pada perkembangan ekonomi, itu salah satu kendala yang bagaimana, karena kita masyarakatnya tidak memiliki motivasi untuk membuka diri serta membangun apa yang kita miliki untuk lebih berkembang lagi. Apalagi kan kehadiran internet kan menjadikan salah satu bahan, kita harus lihat di situ, berarti kita bisa melakukan berbagai cara dan bisa berkembang. Orang terkait dengan kebutuhan ekonomi itu, mereka sudah melakukan yang jualan online itu kan sangat membantu meningkatkan ekonomi kita. Tapi bagaimana pendapat dengan Ibu Amel terkait dengan banyak orang perspektif bahwa kehadiran internet ini membuat orang terlihat bodoh dalam artian bahwa mereka itu terlalu mendalami atau terlalu menikmati sehingga mereka melupa tentang siapa diri mereka. Bagaimana pendapat Ibu Amel tentang hal itu? Kalau dari saya sih itu sih tergantung dari pribadi masing-masing kembali, karena setiap orang kan beda-beda tuh. Terus kalau misalnya dari salah satu pribadi, kalau dia tahu batasnya penggunaan internetnya tuh, kalau misalnya dia seharian di HP terus atau cari terus, pasti kan akan berdampak buruk juga nanti. Tetapi kalau seseorang yang dia tahu batasnya, berarti hari ini saya pekerja ini terus saya pegang HP sekalian pokoknya tahu batas waktu semua tuh. Jadi itu kan tergantung dari pribadi masing-masing sih, itu kalau dari saya. Terima kasih sekali Bu Amel. Saya rasa
untuk diskusi hari ini juga cukup menarik ya, membantu kita bagaimana kita merefleksikan kembali terkait dengan pengguna internet, tapi bagaimana kita bisa membantu juga untuk menggali lagi bahwa jangan terlalu fokus pada banyak sumber buku juga kan berpengaruh, tapi kita harus baca dan membawanya ke hal yang positif saja untuk bisa membantu kepribadian kita. Kalau dari internet juga sih kan biasa kan sudah cerita tadi kita sekarang kan kendala di buku tuh, tapi sekarang kan banyak, maksudnya kita bisa menggunakan aplikasi yang bisa kita pinjam buku-buku dari situ juga bisa. Itu kan ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Jadi itu tadi kembali ke kita diri tuh Kak. Kalau memang itu yang kau punya, misalnya itu kebutuhannya kau kan kita bisa melakukan segala cara tuh. Tapi kalau kita masih terlena dengan menikmati hiburan-hiburan di internet, pasti kan nanti juga kita sendiri yang rugi. Tapi kalau kita kembali berpikir gini Kak, ini apa sih gunanya saya buat ini? Terus apa punya hal-hal apa sih yang bisa saya nanti manfaatnya dari saya ini? Tapi kalau kita hanya bilang biar saya, misalnya kayak bisa biar saya nanti saya ini kayak untuk lihat-lihat saya, padahal kan itu hanya membuang-buang waktu satu. Kalau kita pikir kayak kita beli data begini nih sangat susah, terus buang-buang ke hal-hal yang tidak tuh, jadi kan kita sendiri yang rugi tuh. Coba kalau kita cari yang kayak hal-hal bisa positif tuh kayak biasa sekarang tuh kan orang banyak membagikan podcast tuh kita bisa nonton dari situ tuh. Nanti kan bisa kita selain nonton seperti yang Ite bilang tadi tuh Kak, kayak bisa mempraktekkan walaupun tidak seperti itu, tapi perlahan-perlahan tuh kan baru bisa kita ini. Itu sudah seperti saya bilang tadi, diskusi hari ini cukup menarik. Alangkah baiknya juga bisa kita lanjutkan besok juga, siapa tahu ada hal-hal baru lagi gitu. Mungkin untuk hari ini Bu Amel, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Itulah video yang sudah saya paparkan terkait dengan faktor internet terhadap ekonomi tadi, bahwa di sini tentunya kita punya suatu masalah besar, suatu masalah yang kita hadapi sebagai masyarakat Indonesia. Semakin digital teknologi yang kita digunakan, tentunya semakin banyak perubahan yang dialami oleh berbagai masyarakat. Baik itu perubahan yang kita bisa lihat dari perspektif kita masing-masing, entah itu berpandangan negatif ataupun positif. Akan tetapi dalam hal ini bahwa kedua hal ini akan menjadi satu bentuk, dan suatu bentuk ini akan menjadi tolak ukur kita, bagaimana kita sebagai individu, bagaimana kita sebagai agen of change orang atau sebagai agen perubahan untuk bisa menerima dan menyikapi hal-hal tersebut. Dalam hal ini kehadiran internet tentunya membuat pengaruh terhadap kita. Akan tetapi bagaimana kita mengelolanya? Mengelola dalam hal ini bahwa kita membawanya, ketika itu berpandangan negatif, bagaimana kita bisa membawa negatif itu menjadi hal yang baru, hal yang mencakup nilai positif, dan itu akan membuat nilai tambah bagi kita. Sebagai anak generasi muda, tentunya saya juga sangat menikmati kehadiran internet. Apalagi kita sudah ada di dalam negara yang maju, negara yang lebih berkembang lagi dari terkait dengan teknologi yang ada. Terkait dengan ekonomi yang kita alami, bahwa tidak selamanya karena kemajuan teknologi juga dapat membawa pengaruh yang negatif. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa kehadiran teknologi juga akan meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini bahwa kebutuhan ekonomi juga kan kita bisa kelola dari perkembangan teknologi tersebut. Dalam hal apa? Bagaimana kita melihat atau dalam istilahnya otodidak terhadap suatu internet. Internet ini akan memberi suatu gambaran atau memberikan suatu contoh, dan bagaimana kita bisa melihat atau bisa membaca atau bisa melihat contoh pada hal ini untuk bisa mempraktekannya. Dalam hal ini perkembangan ekonomi itu bisa distabili karena perkembangan internet juga. Maka dari itu jangan selalu membawa pandangan bahwa kehadiran internet ini dapat membawa pengaruh yang negatif. Akan tetapi mari kita lihat sama-sama, mari kita kelola sama-sama untuk bisa menikmati internet. Jangan selalu kita menggunakannya secara instan, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk lebih lanjut, saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.